Selamat pagi, Kami Bapak Ibu. Saya melihat banyak tokoh-tokoh yang sudah senior yang bersama dengan kita. Mungkin seperti Tante Lin, ini adalah pakar rumah tangga, seharusnya beliau yang mengambil bagian saat ini. Tapi karena saya yang ditunjuk, jadi saya akan menyampaikan yang bisa saya sampaikan dan saya sudah persiapkan dengan sebaik-baiknya pada pagi hari ini. Ya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk undangannya, di mana kami boleh mendapatkan satu kesempatan yang istimewa pagi ini untuk bisa bersama-sama dengan umat-umat Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan coba share screen ya. Share screen. Ya. Judul renungan kita atau pembahasan kita pada saat ini adalah fase-fase pertumbuhan keluarga. Atau fase-fase pertumbuhan hubungan suami istri atau relasi suami istri. Ya. Saya perlu beritahu pada saat yang sama saat ini di Rumah Sakit Advent sedang ada juga doa subuh. Jadi pimpinan rumah sakit bersama-sama dengan tim doa sedang juga mengadakan saat yang sama ini mengadakan doa subuh. Waktunya hingga sampai juga pukul 5.30. Jadi waktunya sama. Jadi oke. Jadi inilah yang kita akan pelajari pada saat ini. Fase-fase pertumbuhan keluarga atau relasi antara suami dan istri. Karena kita perlu mengetahui bahwa seringkali kita disebut juga pasangan suami istri menikah, kita memiliki rumah tangga, dan tangga itu harus dilalui dan yang harus melalui tangga-tangga itu adalah suami istri. Dan juga setelah memiliki anak-anak dan anggota keluarga, maka tangga itu harus dilalui oleh seisi rumah tangga. Coba kita lihat slide berikutnya ini. Orang bernama George Valen mengatakan demikian. Satu-satunya hal yang penting dalam kehidupan adalah kualitas relasi yang Anda kembangkan. Ini luar biasa ini. Siapakah dia? Siapakah George Valen ini? Beliau adalah pemimpin penelitian dari, saya lihat slide berikutnya ini, Harvard Study of Adult Development. Dia adalah pemimpin yang terakhir dari 4 pemimpin atau pimpinan dari Harvard Study of Adult Development ini. Yang penelitian ini dimulai pada tahun 1938 sampai 2006. Dan ini adalah penelitian terpanjang, di mana penelitian diadakan selama 78 tahun. Sangat luar biasa ini penelitian. Penelitian yang melibatkan 268 orang mahasiswa dari Harvard University. Dan rata-rata mereka yang dimasukkan dalam penelitian, objek penelitian ini usianya sekitar 19 tahun. Dan bukan hanya itu saja. Melibatkan juga 456 orang dari kota Boston yang rata-rata pada waktu mereka ini dijadikan sebagai objek penelitian ini berusia 11 sampai 16 tahun. Jadi 268 ditambah dengan 456, inilah orang-orang yang diteliti. Dan penelitian ini tidak berganti-ganti orang. Penelitian selama 78 tahun dan pada akhir penelitian pada tahun 2006 hanya tinggal beberapa orang saja dari orang-orang yang diteliti ini yang masih hidup. Dan dari penelitian inilah maka George Valen menyampaikan statement yang sangat luar biasa. Dikatakan, hal satu-satunya yang terpenting dalam kehidupan adalah kualitas relasi yang Anda kembangkan. Saya akan menyampaikan lebih jelas atau lebih lengkap sedikit
tentang penelitian ini. Bapak Ibu, penelitian ini sekali lagi diadakan selama 78 tahun, hampir sepanjang 80 tahun. Dan ini salah satu penelitian terpanjang di dunia. Orang-orang yang diteliti ini, mereka diteliti tentang kesehatannya. Sejak dini, dia diperiksa tentang kesehatannya. Dicatat dengan teliti. Dan tiap-tiap tahun mereka kembali diteliti. Apa hanya kesehatannya? Bukan. Diteliti juga tentang bagaimana pernikahannya. Adakah stres yang berat mereka alami? Apakah sakit penyakit pernah dialami? Bagaimana dengan anak-anak mereka? Bagaimana dengan keuangan mereka? Kemudian yang diteliti adalah bagaimana hubungan sosial mereka. Di tengah-tengah kota di mana mereka hidup, tengah-tengah pekerjaannya mereka hidup, di mana mereka hidup. Kemudian bagaimana mereka menikmati usia tua. Bagaimana pada waktu mereka menikmati usia pensiun. Kemudian juga diteliti bagaimana dengan kebahagiaan mereka. Dari hasil penelitian yang sangat lama ini, setelah beberapa tahun penelitian ini selesai, yaitu pada tahun 2006, maka seorang bernama George Valen ini sedang mengadakan seminar. Dan pada waktu mengadakan seminar, ada seorang yang bertanya, "Profesor, saya ingin bertanya, apakah hasil penelitian sepanjang 78 tahun yang diberi nama Harvard Study of Adult Development ini, tolong beritahukan kepada kami ingin mengetahui hasil penelitian yang sangat panjang ini apa hasilnya?" Banyak orang berpikir, Bapak Ibu, kalau penelitian yang sangat panjang, maka hasilnya juga akan sangat panjang. Ternyata tidak. George Valen menyampaikan sesuatu yang sangat singkat, tidak sebanding dengan penelitian yang sepanjang 78 tahun. Dan satu hal yang disampaikan dalam pertemuan ini, yaitu hasil penelitian dari 78 tahun yang melibatkan sekali lagi 268 mahasiswa Harvard University dan juga melibatkan 456 orang yang awalnya usia 11 sampai 16 tahun dari kota Boston ini. Dan hasilnya inilah, dia katakan, inilah kesimpulan yang kami bisa berikan kepada Anda. Satu-satunya hal yang terpenting dalam kehidupan adalah kualitas relasi yang Anda kembangkan. Ini kesimpulannya. Hal yang terpenting di dalam kehidupan sebagai suami istri, sebagai anggota keluarga, bagaimana kualitas relasi antara suami istri, antara anak dengan orang tua, antara istri dengan suami, antara kita dengan mertua, antara mertua dengan kita, antara cucu dan opa dan oma. Relasi seperti apa yang kita kembangkan? Apa kita mengembangkan? Kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang berbahagia di atas dunia ini, salah satu yang terpenting dalam kehidupan ini adalah relasi yang Anda kembangkan. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita membina relasi yang akrab, yang sehat di antara suami dan istri? Atau kita menjadi suami yang suka menjajah istri? Atau kita menjadi bapak yang suka membentak-bentak anak, seolah-olah anak itu adalah anak yang bukan berkat dari Tuhan? Bagaimana hubungan kita dengan mertua? Bagaimana hubungan kita dengan anak mantu? Kita lihat slide berikutnya. Mungkin kita seperti ini. Sebagai istri memiliki beban yang berat. Apakah beban karena suami atau yang lain? Tapi apakah kita memiliki beban yang berat tidak? Hubungan relasi kita masih manis, kira-kira begitu. Gitu. Jangan karena kita memiliki beban yang berat, hubungan kita, relasi kita dengan suami kita, relasi kita dengan istri kita, relasi kita dengan anak-anak kita adalah relasi yang tidak sehat. Itu.
Yakinkan dalam kehidupan ini bahwa saya memiliki relasi yang baik. Karena itulah yang menentukan kehidupan kita itu akan berbahagia atau tidak sampai dengan akhir kehidupan kita bersama-sama dengan orang yang kita kasih. Harus seperti ini kira-kira. Apa relasi kita adalah relasi yang suka serong. Seenaknya sendiri hidup ini. Gini. Apa kita seperti ini kira-kira begitu? Sehingga istri kita harus datang mengambil batu, melempari kita yang sedang selingkuh. Ya kalau kita mengawali kehidupan dengan selingkuh, ini anak-anak kita melihat kita, kacau juga anak-anak kita ke depan kalau kita tidak didik dengan sebaik-baiknya, dianggap selingkuh ini sudah sesuatu yang biasa. Kita lihat lagi, apa seperti ini kira-kira juga? Harus marah-marah dan ibu-ibu yang banyak-banyak marah-marah sepertinya. Sepertinya bapak-bapak juga, sepertinya juga sama ini. Apa relasi seperti ini kira-kira yang kita bangun dalam kehidupan ini kira-kira? Coba kita lihat lagi nih. Ya, memang istri, kalau suami sukses itu ada orang di balik kesuksesan istri. Tapi ya jangan dorong-dorong begini terus lah istri itu, gantian lah gitu. Jadi kalau ada istri minta pijit, ya gantian lah. Jangan minta terus pijit. Gantian hidup itu. Nah, kita lihat lagi nih. Apa seperti ini juga kita tukar ribut di rumah. Duduk jauh-jauhan. Apa seperti itu? Nah, mana di antara kita ini? Yang mesra sampai tua atau yang harus teriak-teriak seperti ini? Ada satu pelajaran sendiri bagaimana kita itu bisa mesra sampai tua. Di mana posisi Bapak Ibu? Relasinya di mana kira-kira begitu? Sebelum kita menginjak pada fase-fase pernikahan ini. Nah, saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, orang-orang muda, kalau kita memiliki kehidupan yang erat dengan cucu ini, tidak bisa kita ini ujuk-ujuk, cucu sudah tua, kita mau akrab, tidak bisa. Kalau kita tidak membina hubungan yang akrab dengan anak-anak, dengan cucu-cucu kita waktu anak-anak, cucu-cucu masih kecil, kita ujuk-ujuk anak remaja, kita mau dekat-dekat dengan cucu, cucu akan menolak. Begitu. Saya akan charge dulu, seperti ada yang perlu saya charge sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi tidak bisa kalau Bapak Ibu itu memiliki hubungan yang tidak akrab dengan anak. Waktu kecil, waktu remaja, Bapak Ibu peluk-peluk anak, enggak mau dia, risih dia. Kenapa sih Papa kok peluk-peluk saya? Karena sejak kecil kita tidak awali itu. Jadi orang yang akrab-akrab ini tidak ujuk-ujuk akrab. Sudah dimulai sejak awal ini akrabnya. Tahap pernikahan kita. Yang pertama adalah tahap membangun. Saya coba ini perkirakan saja, kalau kita itu nikah usia 25 tahun, maka kalau 12,5 tahun sampai dengan 4, mungkin 50 tahun pernikahan kita. Jadi tahap yang pertama kita sebut sebagai tahap membangun. Jadi fase yang pertama adalah fase membangun. Membangun apa? Nah, ini. Apa yang kita bangun? Inilah Bapak Ibu. Ada 4 tanggung jawab yang harus kita lakukan dalam setiap fase dalam pernikahan. Yang pertama adalah keluarga, suami istri dan anak-anak. Yang kita bangun yang kedua adalah karir. Yang ketiga adalah hubungan dengan sesama. Dan yang keempat adalah hubungan dengan Tuhan.
Nanti kita akan kupas ini. Kita akan kupas bagaimana hubungan suami istri ini, kita akan kupas. Jadi setiap kita yang membangun rumah tangga, pernikahan, ingatlah keempat hal ini. Sudahkah kita membangun hubungan yang baik antara diri kita dengan pasangan hidup kita? Antara diri kita dengan anak-anak kita? Kalau kita tidak bangun pada tahap membangun rumah tangga ini, meletakkan fondasi rumah tangga ini, maka dalam pernikahan kita akan semakin ruwet. Saya ingin sampaikan kepada kita semua. Banyak orang menikah, memasuki rumah tangga. Seharusnya mereka mengerti ada paling tidak 6 kunci hidup yang berbahagia antara suami istri. Tapi mereka coba tidak wujudkan ini. Yang pertama adalah kesatuan. Sudahkah kita membina kesatuan antara suami istri? Apa maksudnya kesatuan? Pada waktu kita menikah, kita itu tidak bergabung. Beda, kita ini bukan bergabung. Tetapi kita itu bersatu. Kalau organisasi kita itu bergabung. Tapi belum tentu orang yang bergabung itu memiliki kesatuan. Tapi kita itu dipanggil suami istri itu menjadi satu. Dan di dalam bersatu ini salah satunya kita harus meninggalkan aku, tetapi kita. Dan yang termaksud di dalam kata kita itu adalah setiap hal yang kita putuskan. Setiap hal yang kita akan kerjakan. Setiap hal yang kita akan buat. Kita menghargai pendapat, saran, ide-ide dari pasangan kita. Itu namanya adalah kesatuan. Jadi kok mentang-mentang suami yang kerja uangnya banyak, maunya jalan sendiri. Tidak. Jadi kita harus, kesatuan ini ada. Kata kesatuan ini termasuk di dalamnya adalah kita. Kita menghargai pasangan kita adalah orang yang very, very important person. Kata-katanya kita tunggu. Saran-sarannya kita tunggu. Tidak kita membiarkan kita jalan sendiri dan tidak menghargai pasangan kita. Kita akan lanjutkan lagi, yaitu penerimaan. Mungkin terlalu banyak kalau saya bahas, tapi paling tidak ini penerimaan. Kemudian keintiman. Bagaimana sudahkah kita menerima pasangan kita dengan penerimaan yang sesuai dengan rencana Tuhan? Ya, kita tidak akan menerima pasangan kita yang maksud saya adalah pasangan diharapkan adalah pasangan yang tidak berubah. Pada saat pacaran dia adalah pasangan yang kita kagumi, tidak luntur kekaguman itu. Kekaguman itu harus bertambah. Itu. Jadi penerimaan ini adalah termasuk di dalamnya adalah kekaguman dan kita tidak akan menerima atau mentolerir perilaku yang masyarakat tolak. Selingkuh, itu masyarakat itu tolak. Kita tidak boleh tolerir pasangan kita yang selingkuh. Pemabuk, pencuri, pejinah. Nah, kalau itu kita harus tegur dengan keras. Amarkan dengan keras. Komitmen, bagaimana dengan komitmen kita? Bagaimana dengan pengampunan kita? Bagaimana dengan misi? Misi apa? Misi pernikahan kita. Jadi kalau keluarga yang dibentuk adalah keluarga suami istri yang mengutamakan keintiman, penerimaan, kemudian kesatuan, komitmen, kemudian ampunan, misi pernikahan jelas. Luar biasa. Dan inilah yang harus diwujudkan dalam fase yang pertama, waktu membangun. Membangun apa? Membangun fondasi. Kalau fondasi rumah tangga ini diletakkan dengan baik, dan fondasi itu mencakup 4 hal tadi, keluarga, karir, sesama, dan Tuhan, itu akan indah. Jadi saya ingin memastikan sekarang ini, bagaimana hubungan relasi Anda dengan pasangan hidup Anda. Bapak Ibu, kalau kita memasuki fase yang pertama ini dengan baik, suami barangkali
datang dengan kebiasaan memerintah, tetapi setelah ketemu dengan pasangannya, akhirnya roh memerintah ini diubahkan karena usi, maka akan menjadi indah. Tapi kalau roh memerintah ini tidak diubah, padahal istri tidak suka, coba kita bayangkan Bapak Ibu, apa yang terjadi pada fase yang dulu, akan semakin berat ini. Istri yang barangkali datang dari keluarga, anak tunggal, atau barangkali yang suka mementingkan diri, atau dari keluarga yang suka mementingkan diri, nanti menikah dengan seseorang yang tetap mau mempertahankan, mementingkan diri, apa yang terjadi dengan suaminya? Saya ingin menyampaikan kepada kita, jangan terlalu bangga kalau suami itu olahraga pulang tengah malam. Jangan-jangan ada problema di tengah-tengah rumah tangga, di mana istri yang menjajah suami itu tidak berhenti menjajah. Sudah diingatkan untuk berhenti, tidak berhenti. Jangan bangga kalau suami itu suka hiking ke gunung sendirian. Jangan bangga kalau dengan Anda itu baru bangga. Jangan-jangan ada masalah di tengah-tengah keluarga Anda. Ada sifat atau sikap-sikap yang perlu diperbaiki. Sudah mau didiskusikan tapi tetap keras kepala. Bertobatlah. Kalau tidak, dalam fase membangun fondasi saja kita belum beres, nanti dalam fase yang kedua, ketiga, dan keempat akan semakin parah. Nah, disinilah pengampunan harus ada. Penerimaan harus ada. Disinilah komitmen harus ada. Disinilah kesatuan harus ada. Dan salah satu kunci di mana itu bisa terlaksana adalah buatlah setiap waktu untuk evaluasi. Apakah harian atau mingguan? Katakan, Ma, kita buat, kata pendeta, harus ada evaluasi. Kalau kemarin marah, evaluasinya hari ini, evaluasi jangan waktu lama-lama. Karena evaluasi 2 hari juga akan tidak selesai. Seminggu juga tidak akan selesai. Tapi kalau tetapkan waktu evaluasi hanya 1 jam, maka semua masalah akan selesai 1 jam. Katakan, Ma, kok kemarin Mama marah, ada apa? Coba kita evaluasi hidup kita 2 hari ini. Kok kemarin seperti Mama kok tersinggung? Saya kan tidak sengaja menyinggung. Coba apa? Coba kita cerita. Siapa tahu kita bisa perbaiki. Itulah evaluasi. Ma, kemarin kok Mama marah sekali sama anak. Apa sebabnya? Apa tidak bisa lebih lembut? Coba kita diskusi. Dengan adanya evaluasi ini, Bapak Ibu, kita mengerti apa sih keinginan istri, apa sih keinginan suami. Coba adakan waktu untuk evaluasi. Apakah harian? Apakah mingguan? Tapi jangan lama-lama itu evaluasi itu diadakan. Karena kalau terlalu lama, itu masalah akan semakin ruwet. Tapi pastikan hubungan suami itu mantap. Bagaimana dengan hubungan dengan anak? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak dekat dengan anak pada saat anak itu sejak sedini mungkin, akan kerepotan pada waktu anak-anak bertumbuh. Cobalah mereka yang tidak dekat anak, mungkin suami pergi luar negeri, atau suami barangkali kerja di luar kota, dan jarang ketemu dengan anak, ketemu 1 bulan sekali, nggak pernah peluk-peluk anak, nanti pas remaja, nak sini nak papa peluk nak. Papa ini kok risih ya peluk-peluk saya ya Pak. Karena memang tidak terbiasa sejak muda anak itu dipeluk. Coba Bapak cium-cium itu anak, sini nak tak cium dulu, Papa ini kok cium-cium, ada apa sih? Nah kalau sejak kecil kita cium ya, anak ya Pak cium saja Pak. Jadi relasi inilah yang perlu kita bangun sejak dini. Jangan kok nanti pas remaja Bapak Ibu baru membangun relasi, itu sudah sangat terlambat. Walaupun dalam hubungan tidak ada yang istilahnya sangat terlambat, bisa saja diperbaiki atas tuntunan Roh Kudus. Tapi seharusnya sedini mungkin. Ada ibu, saya mau cerita nih di Surabaya, di satu kota ini. Dia memiliki beberapa anak laki-laki yang ganteng-ganteng loh. Bapaknya orang kaya loh, ganteng-ganteng. Tapi ibunya tidak dekat dengan anaknya. Anehnya adalah pada waktu menikah, anak-anaknya itu memilih istrinya itu penampilannya mirip pembantunya. Penampilannya itu mirip pembantunya, bukan mirip mamanya yang keren. Karena apa? Dekatnya memang dekat pembantu. Lembut-lembutnya pembantu, ngalah-ngalahnya pembantu, penampilannya ya. Itu yang dia lihat yang terbaik. Jadi pilihannya pun seperti itu. Karena tidak dekat dengan papa dan mamanya, kira-kira begitu. Jadi tolonglah kita ini dekat dengan anak. Kalau anak tidak suka, barangkali kan anak itu beda-beda.
Anak saya 2 perempuan, anak saya yang pertama dan yang kedua itu beda. Cara menegur saja beda. Nah kalau kita tidak mengenal anak kita, bagaimana kita mau dekat dengan dia? Mau menyesuaikan diri dengan dia? Karena setiap fase-fase kehidupan ini berubah. Dan sanggup tidak kita itu menyelesaikan masalah dalam perubahan-perubahan yang terjadi ini? Dekatlah dengan anak sedini mungkin. Akrablah dengan anak. Diskusilah dengan anak. Berguling-gulinglah, bermainlah dengan anak. Karena kalau itu tidak Anda lakukan, Anda akan menyesal. Karena salah satu penyesalan orang tua pada waktu usia senja adalah, kenapa dulu saya tidak dekat dengan anak saya ya? Sekarang saya kesel karena anak-anak saya tidak dekat dengan saya. Itu penyesalan yang terbesar. Jadi pasangan muda, ingatlah. Dekatlah dengan anakmu supaya tidak terjadi penyesalan pada waktu usia senja. Dan yang berikutnya adalah karir. Pekerjaan apapun yang dipercayakan kepada kita, kita kerjakan harus sebaik-baiknya. Pada waktu kita menikah, kita perlu hidup bersama dengan anak-anak dan anak dan istri, perlu biaya kehidupan. Dari karir pekerjaan inilah yang kita harapkan bisa. Beruntung kalau kita punya mertua yang baik hati. Tapi kalau kita mengharapkan hanya makan sehari-hari dari mertua yang baik hati, kan tidak bagus juga. Bagus ada mobil mertua indah, rumah mertua indah. Bagus sekali yang indah-indah dari mertua. Tapi kan kita tidak harapkan untuk makan sehari-hari dari mertua yang indah. Dan kalau kita tidak berhati-hati pada fase pertama pernikahan, kita tidak memiliki pekerjaan, ini akan goyang kehidupan ini. Disinilah saat di mana anak-anak kita lahir. Kita harus menghidupi anak-anak kita. Bagaimana kalau kita tidak bekerja dengan baik, dan orang yang bekerja dengan baik pasti diawali dengan sekolah dengan baik. Diawali dengan mengambil keterampilan dengan baik. Oleh sebab itu anak-anak remaja, jadilah anak remaja yang mantap. Supaya pada waktu memasuki nanti pernikahan, ditunjukkan dengan pekerjaan yang mantap. Oleh sebab itu kenapa sih kok menikah itu harus pakai belis kalau di Jawa, kalau di Timor ya. Kalau di Jawa ini bukan belis, apa namanya? Kalau di Batak kan apa itu uang yang diberikan mertua, apa namanya itu? Itu. Itulah. Kenapa? Sesungguhnya ini untuk mengetes apakah laki-laki ini layak bisa menghidupi anak saya, kira-kira begitu. Itu sebenarnya. Apakah laki-laki ini layak menghidupi anak-anak saya, anak saya mau diambil jadi istrinya, kira-kira begitu. Itulah. Jadi karir ini perlu dipertahankan dengan baik, bekerja dengan baik. Di usia pernikahan yang pertama, kita harus bekerja dengan baik, usaha dengan baik. Karena kalau tidak usaha dengan baik, bekerja dengan baik, anak-anak kita lahir sudah memerlukan biaya. Kita sudah harus memerlukan rumah. Semakin anak lahir 1, 2, 3, rumah harus semakin besar. Kalau pekerjaan kita ecek-ecek, pekerjaan kita adalah pekerjaan yang tidak serius kita kerjakan, keluarga kita akan sengsara. Dan ini awal dari penderitaan. Jadi dua hal ini harus kita kerjakan dengan baik. Bagaimana dengan hubungan dengan sesama? Disinilah hubungan dengan mertua harus kita bangun. Disinilah hubungan kita dengan saudara-saudara sepupu harus kita bangun. Disinilah hubungan dengan anggota gereja kita harus bangun. Kalau kita lahir dan dibesarkan menjadi orang yang suka ribut, berhenti setelah menikah. Jangan kehadiran kita di setiap gereja menjadikan masalah. Seharusnya kehadiran kita itu membawa damai, bukan membawa masalah. Nah, kalau kita hidup setiap pergi ke satu tempat, kehadiran kita membawa masalah, apa yang akan kita petik pada waktu usia-usia berikutnya? Kalau kita tidak mau berubah, hubungan dengan mertua tidak baik, saudara ipar tidak baik, anggota gereja tidak baik. Hidup kita tidak bisa diteladani, kita harus bina. Pertanyaan saya adalah, kalau kita sudah usia senja, anak kita di Amerika, anak kita di luar negeri, kalau sakit siapa yang mau nengok anak kita dari Amerika? Enggak. Tetangga kita yang akan nengok kita, yang mengantarkan ke rumah sakit saja tetangga kita kok. Yang melawat adalah gembala kita kok, anggota jemaat kita kok. Jadi jangan sombong kalau karena anak kita itu sukses di luar negeri. Kalau sakit mereka akan tidak tengok kita, meninggal aja terlambat, bahkan kadang-kadang tidak hadir.
Hubungan ini harus kita bina sejak awal, bukan menunggu. Jadi yang suka recok, berhenti recok setelah menikah. Akrab dengan mertua, saudara ipar, anggota gereja, akrab. Ini yang membawa kehidupan itu bahagia nanti. Dan saat ini, itu ditentukan di sini. Dan yang keempat adalah Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Kalau sejak memulai pernikahan, hubungan kita dengan Tuhan tidak beres, anak-anak kita tidak kita biasakan ajak renungan pagi, nanti remaja mau diajak renungan pagi, papa ini ada-ada saja, apa itu renungan pagi? Tidak mau anak-anak kita diajak renungan pagi, kalau sejak kecil kita tidak ajak anak-anak kita itu renungan pagi. Bapak Ibu, kenapa anak-anak kita suka memberi? Karena melihat bapaknya suka memberi. Oleh sebab itu kalau Bapak Ibu membawa perpuluhan kadang-kadang, nak ini perpuluhan papa mama nak. Bawa kamu ke depan ke gereja nak. Supaya anak tahu bahwa ini adalah sesuatu yang indah mengerjakan hal-hal seperti ini. Dan itu dibina sejak muda, sejak kecil Bapak Ibu. Jika anak itu terbiasa berdoa, melayani, itu bukan kok sejak muda, baru mulai enggak. Sedini mungkin lah. Kalau kita orang tua tidak bisa memberikan teladan, lah apa yang terjadi setelah membangun fondasi pernikahan ini selanjutnya apa yang terjadi? Semakin ruwet. Ini. Kita akan lanjutkan ya. Oke. Ciri pernikahan yang sehat harusnya suami istri punya ini. Kesatuan, penerimaan, keintiman, komitmen, pengampunan, misi pernikahan yang jelas. Anak harus tahu ini. Orang-orang harus mengerti ini bahwa kita memang rukun dan sebagainya. Kita lanjutkan. Inilah fase-fase pernikahan. Fase pertama usia kita 25 sampai 37 tahun di mana anak-anak kita lahir. Usia yang kedua kira-kira ini perkiraan 37 tahun sampai 50 tahun di mana anak-anak kita remaja di sana. Dan kita sudah mulai masuk parubaya, nanti kita akan uraikan lagi. Fase yang ketiga, umur 50 sampai 62 tahun, fase yang terakhir yaitu fase menuai usia 60 tahun ke atas atau 62 tahun ke atas. Kita akan lihat satu persatu. Fase yang pertama tadi disebut fase membangun, yaitu tahap membangun fondasi keluarga. Makanya harus baik-baik dibangun. Fondasi itu dibangun saat kita menikah, sampai dengan 12 tahun pertama. Fondasi itu akan menentukan bagaimana model ke depan. Itu sangat penting. Sekali lagi, keluarga, suami istri, anak-anak, karir, sesama, kerabat, dan Tuhan. Ada orang memasuki pernikahan dengan cara komunikasi yang bermasalah. Bapak Ibu, kalau kita memasuki usia pernikahan dengan komunikasi kita yang bermasalah, mari kita berhenti. Contohnya, melikuk-likuk. Menukik, seperti kalau ngomong, cuk, tapi satu orang yang sakit hati, plek. Setiap dia ngomong, satu orang sakit hati, cuk. Jangan begitulah, berhentilah. Atau kita berkomunikasi seperti memercik. Setiap ngomong, banyak orang yang sakit hati. Kalau menukik itu satu orang yang sakit hati. Tapi kalau memercik itu sekali ngomong, banyak orang sakit hati. Berhenti. Jangan dikembangkan yang begini. Kemudian juga, kita lanjutkan lagi ini. Nah sekarang, fase pernikahan 37 tahun sampai 50 tahun. Ini adalah fase, apa di sini saya sebutkan? Setelah fase yang pertama, kita memasuki fase yang kedua, yaitu fase mempertahankan. Kenapa mempertahankan? Hubungan kita yang dengan istri sudah baik harus dipertahankan. Hubungan kita dengan anak yang sudah baik harus dipertahankan. Hubungan kita dengan mertua dan anggota gereja yang lain harus kita pertahankan. Relasi kita yang tererat dengan pasangan kita harus pertahankan itu. Kenapa disebut mempertahankan, Pak? Saya ingin sampaikan sehubungan dengan karir. Bukankah pada waktu kita usia 37 tahun sampai 50 tahun ini banyak sekali orang-orang muda yang lebih terampil dari kita di kantor? Kalau kita tidak hati-hati di dalam karir, kita akan dilibas oleh orang-orang muda dan kita akan ketinggalan. Oleh sebab itu, apa yang kita telah miliki harus pertahankan. Kalau kita tidak hati-hati, nanti kita akan ketinggalan dan mungkin kita sudah tidak dipakai di kantor.
Kalau kita punya usaha, dan usaha kita sama dengan 12 tahun yang lalu, mungkin akan ketinggalan juga. Karir ini harus dipertahankan dengan baik. Kalau tidak, kita akan ketinggalan dan akan orang muda yang akan dipakai. Kita akan ditinggalkan. Bagaimana hubungan dengan Tuhan? Bapak Ibu, anak-anak ini sekarang ini anak-anak, kalau yang fase yang pertama baru lahir, ini anak-anak sudah menginjak remaja ini. Dan kalau anak-anak kita sudah menginjak remaja, kita harus berhati-hati. Kita harus menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak kita. Anak-anak sudah remaja, kalau kita tidak dekat dengan mereka, anak-anak itu tidak mau curhat dengan Bapak Ibu loh. Tetapi kalau kita dekat dengan anak, mau pilih pacar aja cerita dengan kita. Apa saja akan diceritakan kalau kita dekat dengan anak. Jadi kalau ada orang ngomong ya, Bapak, Ibu, tolong bantu saya. Anak saya kok tidak dekat dengan saya ya. Maunya dengan temannya, tidak pernah curhat. Jangan salahkan orang lain. Kitalah yang pada waktu meletakkan fondasi itu tidak dekat. Dan pada waktu anak-anak kita menginjak remaja, kita tidak bisa dekat dengan mereka. Kalau kita sudah dekat, pertahankan itu. Nanti sampai dia tua, saran-saran kita didengar. Dan akan sangat menyakitkan di usia tua, saran kita tidak didengar anak, karena kita tidak dekat. Itu. Bapak Ibu punya saran didengar karena kita dekat dengan mereka. Dan sampai tua pun kalau kita telepon, nak, saran Oma ya nak, tolong kamu setia ya, di luar negeri juga tolong ke gereja ya nak, didengar oleh anak-anak, cucu-cucu. Karena memang kita dekat. Kalau tidak dekat ya Oma, ya Oma, tapi tidak mau dengar karena kita hanya omong doang, kira-kira begitu. Dan saya ingin beritahukan kepada kita semua. Pada usia 37 tahun sampai 50 tahun ini kita sebagian sudah memasuki usia parubaya. Nih, saya sampaikan nih. Kalau baru mulai bekerja, dompet kita itu isinya uang-uang kecil. Uang-uang kecil ini. Uang-uang kecil itu isinya pada waktu menikah. 2 sampai 12 tahun. Tapi pada waktu fase ini uang kita sudah banyak. Dan godaan selingkuh itu akan lebih banyak dan lebih gampang, lebih mudah. Kalau hubungan dengan suami istri tidak bagus, godaan selingkuh di luar itu gampang sekali. Berapa sih uang 500.000 untuk membayar hotel? Sangat kecil itu bagi orang-orang yang sudah usia seperti ini. Apalagi pria, Bapak Ibu lihat di sini gambarnya. Sudah rambutnya campur-campur putih. Ini menggoda bagi banyak wanita. Kalau tidak hati-hati menggoda bagi banyak wanita. Kalau hubunganmu tidak baik di usia ini, rusak semua. Penggodaan semakin besar pada usia seperti ini. Oleh sebab itu, kalau kita tidak akrab, cobalah mengakrabkan diri. Penggodaannya semakin besar usia senja. Dan ibu-ibu sudah mulai menjelang menopause. Dan kalau menjelang menopause itu, reaksinya sangat aneh. Dan kalau suami istri tidak diadakan konseling akan terjadi keretakan karena istri didekati menolak dan sebagainya. Usia seperti ini adalah usia yang sangat genting, Bapak Ibu. Uangnya banyak, usia sangat genting. Banyak wanita di luar, pria di luar yang menggoda. Jadi hati-hati di sini. Jadi kalau hubungan kita tidak baik di sini akan menuai masalah yang sangat besar. Tetapi kalau di usia yang fase pertama mulus dengan baik, yang kedua ini dipertahankan dengan baik, badai itu seperti tidak badai yang datang, hanya angin sepoi-sepoi yang datang. Tapi kalau kita tidak pertahankan, sangat mengerikan. Uang banyak, masih tetap ganteng, cantik, godaan di luar sangat banyak, dan disitulah kejatuhan terjadi. Karena hubungan kita tidak akrab. Para suami, istri, ingat, istrimu, suamimu, kalau suami itu ingin kan dihormati, ya hormati dia lah, walaupun barangkali tidak pintar sepintar kita lah. Gitu. Walaupun kita itu suami kita tidak sepintar kita, ya kita pintar-pintar lah menghormati, ngomong-ngomong dulu Pak, bagaimana Pak. Jadi ide Papa ya ini ya. Iya, padahal asalnya ide tapi setelah ngomong-ngomong, iya Pak, Papa setuju kan bagaimana? Ya, setuju. Ini ide Papa ya kita jalankan ya, iya. Jangan katakan Papa ini kok tidak punya ide ya. Idenya selalu dari saya ya. Ya rusak semua begitu. Nah, gitu.
Kemudian kita lihat sama 4 tanggung jawabnya. Keluarga, karir, kerabat, dan Tuhan. Tetap sama ini. Tapi harus diperdalam di sini. Karena penggodaan semakin banyak di sini. Pada fase ini disebut fase mempertahankan karena keluarga sedang menghadapi tantangan untuk mempertahankan kekokohan keluarga. Fase ini disebut sebagai fase mempertahankan karena keluarga sedang mempertahankan karir, mempertahankan hubungan dengan kerabat, mempertahankan hubungan dengan sesama, dan mempertahankan hubungan dengan Tuhan. Kalau kita miliki semuanya ini, indah, dan anak-anak kita melewati masa remaja tidak segenting yang banyak orang tua alami karena memang kita dekat dengan anak-anak kita. Dan kita menjadi orang tua yang setia, yang patut diteladani. Sekali lagi ingat, fase mempertahankan adalah fase yang sangat-sangat mengerikan banyak keluarga. Karena banyak keluarga hancur di sini. Penggodaannya begitu besar. Tetapi kalau kita sudah awali kehidupan itu dengan baik, keempat hal tadi, kita lalui tidak sesulit yang dilalui oleh banyak orang. Kita lihat berikutnya ya. Fase yang berikutnya adalah fase di mana usia 50 sampai 62 tahun. Apa yang terjadi? Fase ini disebut sebagai fase mempersiapkan. Mempersiapkan apa? Mempersiapkan masa pensiun. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan dengan baik, apa yang akan kita tuai pada waktu masa pensiun nanti? Pada waktu ini anak-anak kita satu persatu sudah punya pacar dan menikah. Di sini usianya. Satu persatu. Anak-anak mulai meninggalkan kita satu persatu. Dan ada sebagian kita mengalami sindroma sarang kosong. Di mana kita sangat senang menikahkan anak, tapi tidak rela ditinggalkan oleh anak. Karena hubungan memang tidak baik. Kalau hubungan baik, mulus-mulus saja. Sindroma sarang kosong ini tidak akan terjadi. Makanya seringkali kalau saya mengadakan konseling pranikah, bukan hanya kepada 2 pasangan yang mau menikah ini. Tapi saya undang sekali ya, kalau bisa papa mamamu datang. Supaya saya masukkan juga sindroma sarang kosong. Jangan sampai anak menikah, kita merusui, mengganggu rumah tangga anak-anak kita karena kita ini mengalami sindroma sarang kosong. Cemburu sama anak mantu telah membawa anak kita karena rasa kesepian ini. Padahal dulu pada waktu kita menikah juga mengalami hal yang sama, tidak biasa-biasa. Kenapa anak kita meninggalkan kita menjadi sesuatu yang sangat kosong hati ini? Kosong itu sebabnya karena kita tidak dekat saja. Gitu. Anak-anak sudah mulai menikah dan kadang-kadang Bapak Ibu, kalau menikah ini, kalau suami istri tidak biasa dekat, saya ingin menyampaikan, ribut besar pada waktu kita memilih menantu. Mau pilih menantu luar negeri atau dalam negeri. Mau pilih menantu suku ini atau suku ini. Mau pilih menantu, keributan seringkali terjadi hanya gara-gara kita akan memilih menantu antara suami dan istri. Karena tidak dekat. Kalau dekat tidak usah ribut, ngobrol, diskusi, sudah beres. Tapi kalau kita tidak bisa membereskan, itu akan menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Nah, disinilah puncak hubungan suami istri juga dites. Kalau Bapak Ibu yang masih suka menjajah, melanjutkan penjajahan ini, hubungan semakin jauh Bapak Ibu, coba bayangkan ini, mau mempersiapkan pensiun. Saya ingin tanya, waktu mempersiapkan ini ketemu suami istri di rumah berapa jam sih? Bangun pagi jam 4, jam 4 jarang lah, jam 5 lah ya. Bangun pagi jam 5, berangkat kerja jam 7, 3 jam. Pagi 3 jam melihat istri atau ngomong-ngomong dengan istri, dengan suami. Kemudian pulang kerja jam 5, tidur jam 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang 4 jam lah, 4 dengan 3, 7 atau 6. Itu pun diselingi dengan mandi dan sebagainya. Tatap muka ya hanya beberapa kali. Sekarang nanti waktu pensiun, 24 jam. Kita menatap orang yang suka menjajah kita. 24 jam bertemu dengan orang yang badannya bau.
Sudah dikasih tahu, Pak, pakai parfum, Pak. Tak belikan parfum, enggak. Saya sudah begini sejak dulu kok. Coba kita bayangkan. Kita bertemu 24 jam dengan orang yang badannya bau. Coba kita bayangkan. Kita bertemu dengan orang yang kata-katanya kasar. Enggak bisa dirubah. Kita bertemu 24 jam dengan orang yang kata-katanya jorok. Orang yang suka marah. Nanti berujung pada waktu pensiun, Mama. Pak, saya tak pergi ke anak saja ya, kasihan anak kita itu seperti tidak ada yang ngomong. Saya pergi saja. Bukan alasan anak atau cucu ini sebenarnya. Alasan tidak kerasan tinggal 24 jam dengan orang yang suka menjajah kita. Karena tidak dibereskan sejak awal. Kalau sudah istri katakan, Pak, tolong pakai parfum ya Pak. Dan suka mandi lah Pak. Kan badan Papa itu agak bau. Ikuti sejak awal, jangan kok keras kepala. Nanti usia 20 pensiun mengerikan ini. Pak, kalau ngomong itu yang lembut, Pak. Jangan kata-kata kasar. Jangan hanya karena ada orang yang mobil nyalip kita, Papa kata-kata kasar. Berubah, Pak. Itu. Waktu pacaran diingatkan, Bang, kalau makan bakso jangan rakus-rakus, jangan obyok. Baksonya masih banyak, pelan, Bang. Pelan, Bang. Baksonya banyak, Bang. Mau tambah berapa kali, tapi jangan kelihatan rakus, Bang. Ini tetap dipertahankan. Usia pernikahan awal dipertahankan, rakusnya dipertahankan. Bang, tolong kalau makan jangan rakus-rakus. Tidak dirubah. Dan nanti masa pensiun kita mau tinggal dengan orang rakus 24 jam kan ngeri juga. Jadi perubahan itu harus diadakan. Jadi kalau istri ngomong, diskusi itu, perbaiki gitu. Kalau kita tidak perbaiki semakin sulit. Ke depan akan diperbaiki dan itu sesuatu yang sangat mengerikan. Dan usia mempersiapkan ini harus mempersiapkan dengan baik. Supaya kehidupan itu menjadi kehidupan yang luar biasa. Kan kita akan pensiun itu memanen. Apa yang kita panen kalau kita tidak menanam? Tinggal 5 menit ya? Tinggal 5 menit, saya akan lebih cepat kalau gitu. 5 menit. Dipertambah boleh, Pak. Menetah. Ya karena ini sebenarnya kalau diseminarkan bisa sampai sore hari, sebenarnya ini bisa seminar sore hari, karena bisa mengundang kemana-mana. Karena waktunya dibatasi, jadi terlalu enak saya berbicara. Kira-kira begitu. Jadi itu, kita itu sedang mempersiapkan masa menuai. Loh, kalau kita tidak mempersiapkan yang baik, apa yang kita akan tuai? Masa pensiun itu kan menuai itu. Nah kalau kita tidak baik-baik, kita sedang punya cucu. Ini sedang punya cucu ini biasanya. Nah kalau kita tidak baik dengan cucu, ada kan cucu datang, nak sini nak, cucu datang nak, sini, opa, oma kasih uang ya. Ya kasih uang. Nah kalau sejak kecil kita baik dengan cucu, hanya kasih 100.000, 200.000, itu kan tidak uang kecil kan itu sekarang ini. Tapi itu mengesankan di hati anak itu. Pasti kalau liburan Pak, kita ke opa, oma Pak. Kita ke sana Pak. Karena memang melihat opa, oma itu baik dan di sini dimulai. Jangan nanti pas kita mau pensiun baru mau baik-baik. Di sini dimulai baik dengan cucu. Kalau kita ingin usia senja itu dekat dengan cucu. Nanti kalau kita sudah tua, sudah stroke, cucu juga tidak datang kalau dikasih berita, opamu sakit masuk rumah sakit. Oh iya ya, perlu uang berapa ya? Tak kirim aja uang ya. Bukan uang yang diinginkan, kehadiran. Tapi bagaimana mau hadir kalau kita sendiri tidak dekat? Tidak bisa kita ini mau hadir kalau kita tidak dekat. Di sini dimulai ini. Kita mau dekat dengan cucu, tua pensiun baru dekat dengan cucu. Di sini, baik hati dengan cucu juga di sini dimulai. Sejak cucu kecil di sinilah. Nah, kalau ini kita persiapkan dengan baik, maka kita tuai istri sayang sama saya di usia pensiun. Suami sayang sama saya di usia pensiun. Cucu-cucu sayang sama saya usia pensiun. Tetangga sayang sama Pak pensiun. Anggota gereja sayang sama saya pensiun. Enak sekali dunia ini rasanya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak bisa mempersiapkan dengan baik usia senja, masa-masa sangat-sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Dan itu terjadi bagi banyak orang yang tidak mengerti pelajaran seperti ini. Mari kita persiapkan kehidupan itu dengan sebaik-baiknya. Dan masa ini istri sudah menopause. Kalau Bapak Ibu sudah belajar setia sejak pernikahan yang usia pertama akan setia. Tapi kalau biasa mata ini dibiarkan meleng kanan meleng kiri, di usia seperti ini makin meleng kemana-mana. Saya perlu sampaikan pada Bapak Ibu, hati-hati pikiran kita yang jorok suka meleng. Dr. Alvin pernah bercerita, ada seorang pasien yang datang kepadanya, sudah pikun Bapak Ibu.
Tapi sejak muda itu pikirannya jorok, melihat wanita, pikirannya langsung pikir wanita. Jadi pada waktu pikun itu yang dipikirkan adalah yang jorok-jorok. Kan ngeri juga kalau Bapak Ibu pas pikun yang diucapkan kata-kata jorok. Cucu-cucu kan malu melihat opa-opanya kok ngomongnya jorok terus sih. Karena pikiran jorok sudah dipelihara sejak awal, tidak mau bertobat. Kira-kira begitu. Jangan sampai begitulah yang terjadi. Gitu Bapak Ibu. Pikiran ini harus dilatih juga, memikirkan yang baik itu dilatih kapan? Sejak mulai pernikahan. Jadi kalau suami istri mengingatkan pada waktu kita mengadakan waktu saling koreksi itu, disitulah kita berubah. Dan coba sering katakan begini. Coba katakan begini. Ma, usia kita sudah begini ya, Ma. Coba, Ma. Menurut Mama, apa sih yang kurang dari Papa ini tuh, Pak? Mama sampaikan. Kan begini, Bapak Ibu. Begini. Pak, kita sudah usia paruh baya, sudah 50, hampir 62 ini. Tolong Mama Papa terus teranglah. Apa yang kurang yang perlu saya perbaiki, Pak? Saya coba tolonglah, kita akan perbaiki. Gini. Coba katakan kepada anak, nak, saya sebagai papa, saya sebagai mama, mari kita duduk sama-sama. Koreksi. Kira-kira apa yang papa seharusnya lakukan, sudah begini, kalau papa sudah salah ya maafkan, tapi kira-kira menurut pendapatmu, seperti apa yang kamu inginkan papa seperti ini? Waduh, bagus sekali Bapak Ibu. Coba lakukan seperti itu. Kita berani untuk dikoreksi dan berani mengoreksi, karena kita tahu yang mengoreksi itu sayang sama kita. Tidak akan berbuat jahat kok yang mengoreksi kita, karena pasangan kita. Tapi itu seharusnya sejak awal pernikahan itu sudah begitu. Jadi evaluasi itu sudah harus ada, sejak awal pernikahan itu sudah harus ada. Sehingga pada waktu, bahkan sejak pacaran sudah harus ada. Jadi bagi yang pacaran bukan activity center. Bukan pergi kemana-mana. Intinya bukan perginya, tapi intinya adalah dialog center. Di dalam pergi itu ada pelajaran yang indah. Dalam makan-makan ada pelajaran yang indah. Dalam kita hadir di satu gereja ada pelajaran indah. Dalam waktu kita nyetir mobil ada pelajaran yang indah. Yang saling koreksi satu dengan yang lain. Yang tidak cocok dicocokkan. Itu. Jadi fase ini adalah fase yang sangat mengerikan kalau kita tidak persiapkan dengan baik. Kita akan lihat berikutnya. Kenapa disebut mempersiapkan? Memang kita harus mempersiapkan masa pensiun sekaligus menolong anak mempersiapkan memilih pasangan yang tepat. Tantangan yang terbesar pada usia 10-12 tahun yang fase ini adalah menjalin hubungan yang semakin kuat dengan keluarga, dengan Tuhan, kerabat, agar dapat memasuki hari tua tidak kesepian. Ingat ini, tidak kesepian. Banyak orang tinggal di satu pertemuan besar tapi kesepian karena tidak dekat. Keempat, tanggung jawab, ini fase yang keempat juga, tanggung jawabnya sama, keluarga, karir, kerabat, dan Tuhan. Sama. Fasenya adalah menuai. Fase menuai. Sekali lagi menuai. Menuai itu apa? Kita menuai apa yang kita tanam. Kalau kita tidak pernah menuai, kita tidak akan bisa menanam. Pastikan saat usia seperti ini kita menuai. Tuaian kita adalah cucu-cucu yang sayang dengan kita. Anak mantu pun sayang sama kita. Anak-anak sayang sama kita. Nasihat kita didengar. Coba bayangkan Bapak Ibu. Sudah tua, nasihatnya tidak didengar, sakit hati. Sakit hati. Dan itu jangan, jadi kalau saya sampaikan ya, pada waktu usia senja ini, kalau anak tidak dekat dengan kita, jangan sering-sering salahkan anak. Koreksi dulu sebagai orang tua. Kalau mama papanya sakit, kemudian anak tidak nengok, jangan sering-sering, jangan gampang-gampang salahkan anak. Jangan-jangan Bapak Ibu yang tidak menanam dengan baik pada waktu fase 1, 2, 3, sehingga fase yang keempat ini menjadi saat-saat mengerikan. Gitu. Sebut menikmati, memang kunci untuk melewati hari tua adalah menikmatinya. Kalau ada yang di usia tua mau berusaha lagi ya terserahlah, tapi hati-hati. Kalau Bapak Ibu tidak berjiwa pengusaha, jangan sampai uang pensiun yang bermiliar-miliar itu Bapak Ibu mau tanamkan sebagai pengusaha, ditipu orang bangkrut, mau tanamkan untuk batu bara di Kalimantan, bangkrut kalau tidak biasa usaha, jangan mulai pensiun usaha. Hati-hati. Kita tidak berjiwa pengusaha.
Jangan buka usaha baru yang kita tidak biasa, bangkrut. Menikmati. Itu. Kalau kita mau usaha, biarlah anak saja yang berusaha, kita titip saham di sana. Tapi kalau Bapak mau mulai usaha batu bara lah, usaha apa, tidak biasa itu bangkrut. Buka toko aja bangkrut karena enggak, ada yang utang tidak berani bayar, tidak berani nagih kok, Bapak Ibu. Karena tidak terbiasa menagih. Banyak orang yang tidak berani nagih utang kan, karena kita bukan jiwa penagih utang. Bagaimana kita mau buka usaha? Nah, kira-kira begitu. Jadi masa menikmatinya, nikmatilah itu. Sudah tentu jauh lebih mudah bagi kita untuk menikmatinya bila kita telah menanam benih yang sehat dalam hidup kita selama fase-fase sebelumnya. Pada fase ini tantangan terbesar yang harus kita hadapi adalah apakah kita tetap menikmati dan dapat menikmati hari tua. Ini. Pertanyaannya ini yang harus kita tanyakan. Dapatkah, coba tanyakan, dapatkah saya menikmati hidup di hari tua? Itu sudah harus kita bisa jawab sekarang ini. Kalau anak-anak kita sebagai orang tua pelit nyekolahkan anak, kan ada orang tua yang pelit nyekolahkan anak. Nanti anak pun akan pelit sama kita, yakinlah itu. Tapi kalau kita menyekolahkan anak-anak, apa saja untuk kamu tak korbankan, nak. Dan anak tahu, yakinlah anak itu akan mengerti Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu pelit sama anak-anak, dia pun akan pelit sama kita. Tapi kalau dia ngerti, oh Bapak saya tahu kok ini semua perjuangan Papa Mama kok. Saya bisa begini karena Papa Mama. Apapun dilakukan, usia senja kita akan melihat anak-anak kita sayang sama kita. Gitu. Dan kalau Bapak Ibu rukun, sekali lagi rukun dengan istri, masa ini adalah masa yang sangat-sangat menyenangkan. Karena fase ini adalah fase di mana kita tidak sehat sesehat pada waktu muda, sakit-sakitan. Nanti pas masuk angin, Ma, tolong pas, kerokin saya. Sudah, ngundang orang lain saja. Karena kita tidak dekat dengan istri kita. Kan kasihan juga, hanya ngeroi aja kok ngundang tetangga. Coba bayangkan Bapak Ibu. Karena tidak dekat gitu. Tapi kalau dekat sini, Pak, tak keroi. Bukan hanya tak keroi, Pak. Sini. Itu Bapak Ibu. Jadi masa menuai, bisakah kita meyakinkan diri bahwa kita itu akan menuai sesuatu yang indah di masa-masa tua ini? Alkitab juga katakan kan, ada saatnya kita menabur, ada saatnya kita menuai, itu tepat sekali. Ada saatnya kita menangis, ada saatnya kita tertawa. Bisakah kita pastikan di saat seperti ini kita bisa tertawa sebagai orang tua, kira-kira begitu. Dan ini Bapak Ibu, kalau kita usia senja, dan kita tidak bisa apa-apa, anak-anak kita itu akan take care kepada kita loh. Akan perhatian sama kita. Jadi bahagia atau tidak di hari tua itu bukan ditentukan saat kita mau tua, sejak saat muda kita tentukan. Kalau kita baik dengan anggota gereja, dia melawat kita kok. Kalau baik dengan pendeta, kan melawat kita, diingat kok. Jadi sahabat, pendeta yang sudah pindah-pindah itu menjadi sahabat. Tukar-tukar telepon, Pak, bagaimana kabarnya? Jadi sahabat itu. Dan itu bukan kok ujuk-ujuk jadi begitu. Itu sudah harus dimulai sejak lama itu. Nah, jadi bagi kita sekali lagi sudah waktunya ya, sudah waktunya. Marilah kita ingat bahwa kehidupan ini ada fase-fase yang harus kita lewati. Fase-fase ini menunjukkan kepada kita bahwa kita harus mempersiapkan yang terbaik dalam setiap fase. Dan kalau kita persiapkan dengan baik, sekali lagi, kita menjadi pasangan suami istri berbahagia, menjadi opa-oma berbahagia, anak-anak kita berbahagia, sekalipun ada kurang-kurangnya, hidup ini kan tidak sempurna, ada kurang-kurangnya. Tapi tidak keterlaluan juga lah, kira-kira begitu. Firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah. Dalam segala hal, kita akan dipenuhi ucapan syukur di sini hidup kita itu. Bersukacitalah senantiasa. Hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita loh, sekalipun kelemahan-kelemahan akan semakin banyak. Semoga Tuhan memberkati.